Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Fanani, NIM 2016-247 dari Fakultas Hukum dari mata kuliah Pidana Khusus. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan hubungan pidana khusus dan transnasional perkara atau kasus pidana khusus. Adalah merupakan jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang merupakan kitab undang-undang yang terkodifikasi yang mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya, maupun dari lawyer yang menanganinya. Kejahatan terorganisasi transnasional atau kejahatan organisasi yang terjadi pada lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal. Transnasional korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan jabatan resmi yang terkait dengan keuangan untuk kepentingan pribadi. Korupsi pada umumnya disebabkan oleh pengawasan yang kurang efektif, penegakan hukum yang kurang efektif juga di suatu negara, sehingga menimbulkan keberanian individu atau kelompok untuk melakukan tindakan korupsi dan juga hukuman yang terlalu ringan bagi para pelakunya. Yang poin C, korupsi pada saat ini, kasus korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional, akan tetapi ruang lingkupnya sudah menjadi transnasional dikarenakan para pelaku yang dengan mudah melakukan penyimpanan hasil korupsi ke luar negeri atau melarikan diri ke luar negeri sehingga sangat sulit untuk dilacak. Maka dari itu sangat diperlakukan kerjasama internasional dari berbagai negara untuk memberantas hal ini. Masalah korupsi menunjukkan bahwa korupsi mempunyai dimensi global yang mengancam sendi ekonomi dan perdagangan nasional maupun internasional. Karena pada saat ini korupsi diyakini sebagai sumber kejahatan asal untuk memfasilitasi kejahatan seperti pencucian uang. Pemberantasan korupsi yang hanya didasarkan pada ketentuan hukum nasional seringkali memperoleh hambatan. Sebagai contoh, sejak rezim Orde Baru, banyak sekali harta negara yang telah dikorupsi dan disimpan di bank negara lain. Kemudian kasus BLBI yang dilakukan oleh Adlan Kiki, kasus Gayus, kasus Nunun, dan kasus Nazarudin. Tindak pidana khusus sebenarnya tidak ada definisi yang jelas juga tentang apa itu tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus terkadang diartikan sebagai satu, tindak pidana yang pengaturannya diatur di luar KUHP. 2. Tindak pidana yang pengaturannya diatur di luar KUHP akan tetapi undang-undang tersebut merupakan UU yang secara khusus dibuat untuk mengatur tindak pidana yang dimaksud. 3. Tindak pidana baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP yang tata cara penanganannya memerlukan tata cara khusus atau hukum acara khusus yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku umum. Mengenai pengertian yang pertama, umum khususnya suatu tindak pidana semata hanya dilihat dari di mana ketentuan pidana tersebut diatur, apakah di dalam KUHP atau di undang-undang di luar KUHP. Seperti misalnya korupsi, pencucian uang, lalu lintas, dan banyak UU lainnya. Saat ini UU lebih dari 150 UU yang mengatur tindak pidana. Mengenai pengertian yang kedua, yang dimaksud UU yang secara khusus mengatur tindak pidana yaitu UU yang memang dibuat untuk mengatur suatu tindak pidana, bahkan tindak pidana bukan hal lain yang walaupun di dalamnya memuat juga ketentuan pidana. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh 2 UU yang sama-sama memuat ketentuan pidana. Namun hanya salah satunya yang dianggap menurut pandangan ini merupakan tindak pidana khusus. Kedua UU tersebut yaitu UU nomor 8 tahun 2011 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan UU nomor 4 tahun 2009
tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam pandangan kedua ini, hanya tindak pidana pencucian uanglah yang dianggap sebagai tindak pidana khusus. Oleh karena itu, UU yang mengaturnya secara khusus dibuat untuk mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Sementara itu, untuk tindak pidana yang diatur dalam UU Minerba bukan merupakan tindak pidana khusus. Oleh karena itu, UU Minerba tersebut dibuat tidak dimaksud untuk secara khusus mengatur mengenai tindak pidana di bidang mineral dan batu bara. UU Minerba tersebut dibuat untuk mengatur pertambangan mineral dan batu bara. Dan ketentuan pidana yang diatur di dalamnya adalah salah satu bentuk untuk memastikan pengaturan mengenai minerba tersebut harus ditaati. Mengenai pandangan yang ketiga, pandangan ini lebih melihat bagaimana hukum acaranya. Apakah hukum acara yang digunakan untuk tindak pidana tersebut hanya diatur dalam dalam KUHP atau hukum acara yang berlaku umum, atau apakah hukum acara yang diatur yang menyimpang dari hukum acara yang berlaku untuk tindak pidana yang umum lainnya. Pandangan ketiga ini tidak terlalu terlihat apakah ketentuan tindak pidananya diatur di dalam atau di luar KUHP. Namun hanya dilihat apakah ketentuan pidananya hanya diatur di dalam KUHP atau diatur juga di luar KUHP. Jika kita kaitkan dengan pembagian tindak pidana umum dan khusus, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung terlihat juga bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dimaksud umum khusus di kedua lembaga tersebut. Di Mahkamah Agung, perkara yang dianggap sebagai tindak pidana khusus sehingga dalam register perkaranya diberikan kode Pitsus atau pidana khusus. Tidak ada kriteria yang jelas apakah berdasarkan pengertian pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana di atas, namun lebih campuran dari ketiganya. Ada perkara yang semata diatur di luar KUHP tanpa ada kekhususan pada hukum acaranya masuk dalam bidang pidana khusus. Misalnya tindak pidana pemalsuan ijazah diatur di UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sementara itu ada juga perkara yang diatur dalam KUHP namun karena hukum acaranya khusus maka diberikan register SUS. Seperti tindak pidana yang dilakukan anak-anak. Sementara pembagian pidana umum dan khusus di kejaksaan lain lagi. Di kejaksaan, pembagian perkara yang kemudian menjadi kewenangan jaksa bidang pidana khusus adalah perkara yang penyelidikan dan penyidikannya dapat dilakukan oleh jaksa. Misalnya, korupsi, tindak pidana ekonomi, kejahatan hak asasi manusia berat, dan lain-lain. Sementara itu, terorisme misalnya, walaupun diatur di luar KUHP dan memiliki kekhususan di bidang hukum acara, tetap menjadi wilayah jaksa bidang pidana umum. Perkara yang oleh kejaksaan ditangani oleh bidang pidana umum, ketika perkara tersebut masuk ke Mahkamah Agung karena kasasi atau PK, bisa saja akan masuk ke paniteraan muda bidang tindak pidana khusus. Sehingga kemudian register dengan kode Pitsus, terorisme dan pidana anak misalnya. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana umum dan khusus sebenarnya tidak ada patokan yang jelas. Sekarang mari kita masuk ke isu tindak pidana korupsi. Apakah tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus? Jika kita melihat 3 kriteria di atas tadi, tipikor masuk sebagai tindak pidana khusus dalam kriteria apapun. Tipikor diatur di luar KUHP, UU yang mengaturnya memang khusus mengatur tindak pidana ini, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
dan memiliki hukum acara yang khusus. Dilihat dari pembagian pidana umum berdasarkan kriteria penanganan perkara di Kejaksaan maupun Mahkamah Agung. Di kedua lembaga tersebut juga dimasukkan sebagai jenis perkara pidana khusus. Tapi ini hanya benar untuk sebagian. Mengapa? Tipikor memang sejak tahun 1960 diatur dalam UU atau Perpu tersendiri. Lihat saja Perpu nomor 24 tahun 1960, UU nomor 3 tahun 1971, UU nomor 31 tahun 1999, dan UU nomor 20 tahun 2001. Namun jika dilihat secara seksama, sebenarnya baru tahun 2001 lah Tipikor benar-benar diatur di luar KUHP. Mengapa? Sejak tahun 1960 sebenarnya sebagian besar jenis tindak pidana yang diatur dalam UU atau Perpu yang khusus mengatur Tipikor tersebut berasal dan tetap berada di dalam KUHP. Korupsi dalam bentuk suap misalnya telah diatur dalam KUHP pasal 209, 2110, 418, 419 dan 420 KUHP. Hanya sejak tahun 1960 hingga tahun 1993. UU nomor 31 tahun 1999 ancaman hukumnya diperberat melalui UU atau Perpu tersebut, akan tetapi rumusan tindak pidananya akan tetap dalam KUHP. Lihat saja bagaimana pasal 5 UU 31 tahun 1999 sebelum diubah oleh UU nomor 20 tahun 2001. Poin D, transnasional money laundering sebagai kejahatan transnasional dan terorganisir sebagai jenis kejahatan transnasional yang terorganisir. Money laundering tidak hanya merupakan tanggung jawab negara per negara, tetapi sudah merupakan kewajiban seluruh negara yang dapat diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral maupun multilateral, seperti diantaranya yang dikemukakan oleh Financial Action Task Force, yaitu suatu organisasi internasional anti money laundering yang memandang dari sudut substansi bahwa undang-undang tersebut masih belum memenuhi standar internasional, sehingga Indonesia masih dimasukkan dalam list of unoperational nation in the fight against money laundering, daftar negara-negara yang tidak dapat bekerja sama memerangi tindakan pencucian uang, dan dipandang sebagai tempat yang aman bagi para pelaku pencucian uang. FATF sebagai organisasi internasional adalah kiprahnya dapat memberikan sanksi terhadap negara-negara yang masuk e-jurnal Widya Justina 24 volume 1 nomor 1 Mei Agustus 2013. Dalam daftar negara-negara yang tidak dapat bekerja sama menerangi tindakan pencucian uang, misalnya dalam hal transaksi keuangan perbankan dan perdagangan internasional yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia. Berdasarkan kondisi di atas, maka pada tanggal 13 Oktober 2003 disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dengan pertimbangan antara lain untuk menghindari sanksi-sanksi terkait dengan masalah transaksi perbankan maupun perdagangan internasional. Hal yang menarik dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang ini terlihat dari adanya kewajiban bank untuk melaporkan transaksi keuangan yang
mencurigakan kepada pusat pelaporan analisis transaksi keuangan. Padahal di sisi lain berdasarkan Undang-Undang Perbankan, bank diwajibkan untuk merahasiakan nasabahnya. Antara lain berdasarkan kondisi tersebut, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2010 telah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dalam undang-undang yang terakhir itu. Antara lain fungsi, tugas, kewenangan PPATK kemudian lebih diperluas termasuk dalam hal kerahasiaan nasabah bank sebagaimana dinyatakan dalam pasal 45 UU Nomor 8 Tahun 2010 bahwa dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Dengan berlakunya ketentuan itu, maka PPATK dalam rangka pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang diduga sebagai hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 dapat menerobos dan merupakan pihak yang dikecualikan oleh lembaga tersebut. Lalu yang pidana khusus sehubungan dengan dampak tindak pidana pencucian uang yang luar biasa, dicarilah formulasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagai memadukan antara sistem hukum Eropa kontinental civil law system dengan Anglo-Saxon common law system sebagaimana yang tentang dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya ditulis Undang-Undang TPPU 2010 yang menyatakan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan yang diamankan oleh Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, menarik atau dikaji, dianalisis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.